yang diberikan untuk kita melanjutkan pelajaran kita yang ada di dalam kitab mana Bu? Halaman berapa? Halaman berapa? 99 ibu-ibu. Ibu-ibu 99 sekarang udah pindah ya? Iya, sekarang kemarin terakhir tuh Bu. Kemarin Nabi Sulaiman. Iya, Nabi Sulaiman. Ibu-ibu terima kasih propolisnya. Ini tolong kasih amal bodimu. Amal tadi kan amal juga. Amal tanggokan bodimu nah. Bukan kupon, tanggok ini. Tanggokan bodimu nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wattaqullaha alladzina tasaaluna wa bihi wal arham ai wattaqul arhama antaqta'uha wa qala ta'ala walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'nata ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekh mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'alihi wa bibarakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Babu qati'ir rahimi, bab menjelaskan mengenai memutuskan hubungan silaturahim. Ibu-ibu, selama ini kita ngertinya silaturahim, ya. Kalau silaturahim apa? Menjalin tali, menjalin hubungan kasih sayang. Jadi silah itu tali atau hubungan, rahim itu kasih sayang. Jadi dari kita mengadakan silaturahim maka akan terjadi dalam hubungan kita rasa kasih sayang. Lawanannya apa? Qita'ur rahim. Qat'ur rahim, ya, memutuskan. Qotok itu adalah memutuskan, rahim itu kasih sayang, memutuskan kasih sayang. Aturan tadinya pada berkasih-kasihan, gara-gara berantem akhirnya putus deh. Tuh itu dong, jangan berantem mulu. Iya ya, ibu-ibu jangan berantem mulu. Aturan tadinya deket, besti, jadi marahan. Kalau emang udah marahan, pada ngalah salah satunya, nanti juga lama-lama yang tadinya pada mangkreng karena udah di apain ya, udah dibaik-baikin, kira-kira dia masih mangkreng aja nggak? Enggak, baik lagi ya. Kata dulu yang disalahin. Kalau apa ibu-ibu juga begitu ya. Kalau sama ibu-ibu kagak berani saya ngasih contohnya. Kalau ibu berani, padahal ibu-ibu kagak beda sama no. Kagak beda juga sama saya. Iya, saya juga kadang-kadang gejek juga ibu-ibu. Akhirnya pengen marah gitu Bu ya.
pengen kesel, pengen dendam gitu. Tapi mikir, kagak ada manfaatnya. Kagak ada gunanya Bu ya. Iya, nanti saya diberhentiin lagi dari pengajian Saudara Rupiah. Rugi nggak? Rugi. Iya. Kenapa? Kagak punya temen deh. Iya ya, ya Allah. Kita Bu banyak temen karena majelis taklim Bu. Iya. Saking sibuk di majelis taklim, RT-nya kadang-kadang kagak datang saya Bu. Iya, udah capek gitu Bu. RT itu kan sore, ya pagi udah keluar, siang udah keluar, pas giliran sore walaupun kagak tidur, pengennya rebaan gitu ya. Sadah. Arisan, ya Allah saya lagi di Cikarang kemarin. Ya Allah, jalan-jalan Ustazah, alhamdulillah tuh kalau jalan-jalan aja alhamdulillah. Kapan kata saya? Tanggal 9 hari Sabtu. Kemana kata saya? Ke Anyer. Oh alhamdulillah, emang saya demen amat tuh sama yang namanya laut ya. Iya, selama ini ke gunung mulu. Kalau ke gunung ibu-ibu ya Allah saya makan udah tua ya, berenangnya jadi kedinginan Saudara Rupiah saya. Iya. Nah, kalau sana kan kita main ombak ya Bu ya. Pantai. Tapi ngomongin kok ke sono-sono sih ngomongin putus hubungan silaturahim nggak apa-apa ya Bu ya. Iya namanya juga. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wattaqul arham an taqta'uha. Berfirman Allah Ta'ala, dan takutlah oleh kalian kepada Allah yang kalian saling meminta dengannya, dengan atas nama Allah, wal arham, dan atas nama rahim. Ibu-ibu, hubungan silaturahim ini yang paling dekat itu kepada keluarga, ya, yang sedarah gitu Bu. Ibu-ibu, kenapa Bu? Diawali dengan ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Ibu-ibu, saya sering mengatakan takutlah kepada Allah arti daripada takwa. Kayak kemarin ibu-ibu puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sasaran tujuan Allah memerintahkan kita untuk puasa supaya kita jadi orang bertakwa. Bertakwa itu ibu-ibu paling tinggi tuh Bu. Ibu-ibu, bertakwa itu saya sering katakan ada 3. Pertama, memelihara diri. Pertama takut, artinya takut kepada apa? Kepada Allah. Takut diapain Bu? Takut disiksa. Ya, mau ibu-ibu disiksa? Enggak, takut kita. Takut kita sama Allah. Kalau sampai kita berbuat dosa, nanti disiksa sama Allah. Ya Bu ya. Makanya gimana caranya supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah? Yang kedua adalah kita memelihara diri. Itu dari yakti. Waqo yakti, memelihara diri. Jadi takwa itu diambil dari kata-kata waqo yakti, memelihara diri. Jangan sampai kita berbuat dosa, kita memelihara diri kita dari hal-hal yang mengakibatkan kita nanti berbuat dosa. Dengan cara bagaimana kita memelihara diri takut sama siksa Allah? Imtisalu awamirillah, terus apa? Wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah.
Itu cara kita memelihara diri. Jangan sampai kita mendapatkan hisab Allah karena kita merasa takut. Jadi caranya kayak begitu. Melaksanakan perintah Allah. Ini melaksanakan perintah Allah nggak nih, Bu? Iya. Ya. Ibu belum keluar rumah aja, belum nyampe kemari, baru mau melangkah, kita udah diampuni nama Allah. Manintaqala liqala bil ilmi ghufira lahu qabla ayyahtua. Barang siapa yang udah nih ya, saya kemarin ya nyampein ya. Barang siapa yang berpindah untuk menuntut ilmu akan diampuni oleh Allah dosanya sebelum dia melangkah. Tuh, belum menuntut ilmu, belum baca Yasin, baru mau melangkah udah diampunin. Jadi kita harus mencari apa aja perintah Allah, apa aja larangan Allah, supaya kita bisa mengerjakan perintah Allah, supaya kita bisa meninggalkan larangan Allah. Ya, nah di sini ibu-ibu kita disuruh jangan sampai memutuskan hubungan silaturahim. Itu adalah usaha kita, rasa takut kita kalau sampai Allah siksa kita. Kalau kita memutuskan hubungan silaturahim. Terutama ibu-ibu kalau sama orang lain suka memaklumi, banyak maklumnya. Tapi kalau sama saudara kadang-kadang kita nggak banyak maklumnya. Ibu, saya pengen nanya deh, Bu. Ada nih Bu saudara, waktu masih ada orang tua kita banyak ngabisin duit. Bisa-bisa barangkali nih bisa-bisa dia jual ya kan. Kalau orang dulu Bu kebunnya sawahnya banyak lebar ya, dijual deh tuh Bu, dijual habis. Si adek nih ngeliat tuh Bu perbuatan kayak begitu. Pas giliran orang tuanya meninggal, si saudara-saudara ini gedeg banget ya sama abangnya. Apaan, udah jangan dibagi, dia tuh udah ngabisin banda orang tua kita, udah duluan dia mah habisinnya, udah nggak ada jatah lagi dia. Itu kira-kira gimana ya kita ya kalau ngomong kayak begitu ya, Saudara Rukiah, Saudara Maryam? Saudara Maryam ditanya nengok ke sono. Saya mah bukan lagi ngomongin Saudara Maryam, lagi nanya. Iya, lagi nanya ibu-ibu. Kira-kira kita yang ngomong kayak begitu itu bijaksana nggak? Kebijaksanaan doang kan? Bukan, maksudnya dimaklumi nggak ngomong kayak begitu? Mana udah habisin namanya. Kan masih ada bapaknya. Enggak, kita maksudnya maklumin jauh dulu begitu kita bagi lah sekedarnya kali. Tapi cuma dibagi-bagi udah habis. Bukan masalah udah habis. Ini harta masih ada. Meninggal nih meninggalnya orang tua kita. Nih orang tua kita meninggal, harta masih ada. Udah dia mah jangan dibagi, dia mah udah ngabisin banyak. Udah ini mah buat kita aja yang belum dapat. Tadi bahasanya adalah bahasa harta orang tua. Mau dihabisin gak sama dia? Itu urusan dia sama orang tuanya. Nah sekarang udah meninggal, harta itu milik orang tua bukan? Bukan. Milik siapa? Ahli waris. Ahli waris termasuk dia enggak? Termasuk. Jadi maksudnya gimana? Kita bagi tapi sekedaran. Agak ada sekedar. Ah, itu nung lagi tuh. Begitu tuh. Tetap. Bagi ahli waris. Kebanyakan gimana? Masih ada ayahnya, kan? Enggak sih, kalau pada meninggal semua, harta masih ada. Iya. Jadi ibu-ibu mau dia waktu zaman
ada bapaknya ngabisin harta orang tua itu urusan dia sama orang tuanya. Nah pas giliran udah meninggal itu urusan ahli waris, dia harus dapet loh. Itu lain lagi. Iya. Nah ini bagian dia kita bilangin sama abang kita, sama saudara kita, sama adik kita, ini bagiannya, tapi kagak boleh diambil, ngurusin utang dia, gitu. Ya jangan main abang kita, adik kita kagak dibagi, berantem deh akhirnya deh tuh. Kebeneran bener bu, bapaknya tuh abang kita udah meninggal, tinggal anaknya. Walah ibu-ibu. Jadi ibu-ibu misalnya gini, ibu nggak boleh berhitungan. Kayak saya nih bu, kayaknya romanannya banyakan saya bu, makan harta bapak saya. Saya yang ke Mesir, saya pergi haji diongkosin sama orang tua 2 kali. Kemudian saya, wah banyak deh udah. Dibanding sama saudara-saudara saya, kagak boleh ngiri itu saudara saya. Kenapa? Lah itu mah kan cakep ya. Abah saya ngeluarin uangnya buat hal yang cakep, buat sekolah, buat pergi haji, itu mah cakep ya bu ya. Lagian bukan saya minta, orang tua saya yang ngasih ya. Iya. Barang-barang orang tua kita dibawain ke rumah kita. Ya. Coba anak yang sekarang deh kesini-siniin, tinggal sisa-sisanya deh. Ya. Tapi memang kitanya nanti yang bersaudara, kita ngelihat saudara kita ya, ya Allah kita bagi dia gitu bu. Makanya kita bersaudara suruh pada akur. Nanti kita ditinggal sama saudara kita, ya Allah tega banget, saudara kagak inget-inget sama saya. Lah habisnya dulu sih ya. Kayak begitu lagunya. Jadi pas giliran dia kayak begitu tuh, kayaknya ibu ngomong lagi mikir kali ya. Pakai separoh. Model apa separoh? Jadi sesuai aturan ya. Berlaku hukum waris gitu. Kagak ada yang namanya bagi-bagi paro. Oh maksudnya bagi paro laki sama perempuan. Oh nih misalnya seru deh kalau lagi ngomongin warisan. Nih misalnya nih dapat duit 100 juta dibagi, bu dengerin apa? Iya. Nih dapat 100 juta. Misalnya masing-masing dapatnya 2 juta laki perempuan gitu, maksudnya 2 juta. Oh gitu. Laki-lakinya ridho kagak? Anak lakinya ridho nggak? Saudara laki kita ridho nggak? Kalau yang ngatur nah ibu-ibu nih, kalau yang ngatur anak laki nggak apa-apa. Lah kalau misalnya saudaranya 4, yang nyuruh bagi 2, bagi rata cuma 1 orang. Nah ini 3 orang mesti ditanya, ridho kagak? Kayaknya sih kagak ridho, mau Zena. Oh enggak. Tapi saya alhamdulillah. Di dalam hatinya, Cuma 1 orang yang masuk, saya lain setuju kalau cuma 1 orang. bagi rata ya. Nanti di belakang tuh saudara lagi ngomong gini, sebetulnya saya mah pengennya dibagi paroid deh, tapi karena memang agak enak. Ngomong di belakang kayak gitu. Kabar, saya nggak mau juga lagi seperti rata. Kayak kakak nih, Ini mah lagi ngomong saudara laki. Saudara laki itu 2, saudara perempuan 1. Iya. Mau dibagi rata, yang ngatur bukan yang laki. Saya kompromi dulu. Oh gitu, iya. Ya terserah deh. Kalau menurut saya mah ibu-ibu jangan pakai bagi rata.
Udah perempuan setengah, laki-laki satu, atau laki-laki dua, perempuan satu, gitu. Biarin apa? Biarin nggak lahir batinnya dia ridho, gitu Bu. Ridho kayak ikhlas. Nung mikir tuh. Udah agak dari bawah atas sudah. Duitnya udah habis. Buat takut ya. Ibu-ibu, tasa'aluna bihi, saling meminta bihi dengan nama Allah, wal arham dengan nama keluarga. Pertama dengan nama Allah. Assalamualaikum. Ngalor ngidul ngobrol. Sebetulnya saya kemari ada perlu nih gitu. Demi Allah deh. Kalau ibu-ibu ada orang pakai mau siapa aja, mau tukang minta-minta kayak mau siapa. Kalau udah bawa-bawa nama Allah, ikhlas kagak ikhlas, dia udah ada apa ya? Udah ada omongan itu menghubungkan diri kepada Allah. Mesti dikasih ibu-ibu. Walaupun nominalnya nggak bisa sejumlah yang dia minta. Pada saat itu dia sudah membawa nama Allah, maka kita harus memberikan perhatian kepadanya. Tuh, pertama. Demi Allah, ini gitu deh. Lillahi ta'ala, tolongin saya. Tuh, bawa nama Allah tuh. Nanti itu urusan dia sama Allah. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, kita kadang-kadang, ya Allah, kan kita bersaudara ini, mesti saling tolong menolong. Sekarang saya lagi butuh banget. Itu kan kadang-kadang begitu Bu ya. Iya. Kita bukan saudara nih Nung, tapi kita udah kayak saudara deh gitu. Udah kayak saudara. Coba tolongin saya Nung. Gitu. Iya ya. Begitu. Iya. Ya. Kalau ada kita kasih. Iya. Berarti nanti saya ke rumah Nunung nih. Jadi hati-hati jangan sampai hubungan silaturahim diputus. Ibu-ibu, kita nih jalan. Nggak kenal sama tuh orang, ketika kita lewat nggak bertegur sapa, nggak jadi persoalan. Orang kita kagak kenal, ya kan? Iya. Tapi ketika kita ketemu sama orang yang kenal, gitu ibu-ibu. Tapi kalau saya lagi ribet sama motor saya, jangan saya sombong banget, jangan ya. Iya, iya ibu-ibu jangan main panas lemos aja. Itu kenapa ya? Dia kagak mau negur saya, kagak ngeliat gitu ya. Iya, jadi jangan seuzon juga. Itu dia padahal ngelihat saya tuh, dia kagak negor saya. Dia matanya doang ke arah saya, ke arah kita, artinya mah kemana nih tahu. Iya, kan kadang-kadang nih ya. Tuh, Bu Rosma ngeliatin saya aja, padahal matanya ngeliat saya, tapi artinya kemana nih tahu. Hatinya kosong. Ibu-ibu ternyata itulah sakit mata, sakit kuping, kagak denger, sakit mata, kagak ngeliat. Tapi kalau hatinya ada rasa, masih lumayan. Dia akan mendengar, dia akan melihat melalui rasa. Tapi kalau matanya lihat, kupingnya dengar, tapi hatinya kagak ada rasa, kira-kira kayak gimana itu Bu? Berarti penyakit hati itu, ini
Bu RT. Iya, masyarakat mesti. Berarti masalah sakit banget. Ya. Wattaqul arham an taqtahuha. Wa qala ta'ala walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Ibu-ibu mesti bahaya sama saya, Bu. Kenapa ibu-ibu mesti bahaya sama saya? Ya Allah, Bunda Ustazah Aja Maimunah kan ya Allah baik banget sama saya. Baik banget. Bukan. Kemarin tuh sambutannya. Saya sedih dah. Terharu gitu ya. Biarin kita emang ngajinya sama Ustazah Ayumi aja katanya begitu masa. Ya, nggak usah pakai bulan-bulanan yang lain gitu. Saya dibagi duit mulu, Bu, sama Ustazah Maimunah. Kalau dibagi duit nggak kayak ibu-ibu dikit. Bunda Ustazah Maimunah kalau ngasih duit saya banyak. Dia mahalnya banyak. Iya. Padahal ibu-ibu dia orang tua ya. Kenapa saya bilang ibu mesti baik sama saya? Bunda Aja Maimunah segitu tuanya, segitu pinternya, ibadahnya banyak, baik banget sama saya. Oh ibu kagak baik sama saya ya? Baik saja. Saya mah lagi ngomong aja, ibu mah baik sama saya. Kenapa ibu-ibu Bunda Aja Maimunah baik sama saya? Ibu saya baik sama Bunda Aja Maimunah. Masih adanya kalau maulid tuh. Udah nangis deh tuh ya. Cerita nangis. Ya, ada tisu nggak? Atau dia nggak bawa tisu, agak takut atau mau nangis. Sudah nangis. Iya. Ya Allah. Ada tisu. Dah, ibu-ibu dah. Masuk air mata daripada pakai kerudungan. Ada. Ibu-ibu, udah. Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Dan orang yang membatalkan janji Allah setelah dia mengadakan perjanjiannya. Itu pertama. Ibu-ibu, tadi kan kita ngomong silaturahim ke orang ya. Sekarang kita di sini diberikan penjelasan oleh Allah. Ternyata silaturahim itu pun harus ada terhadap Allah. Jadi ada hubungan kita juga silaturahim kepada Allah. Maksudnya apa ibu-ibu? Ketika kalau orang dulu kan ibu-ibu waktu di zaman Rasul pertama-tama Nabi berdakwah mengajak manusia masuk agama Islam, syaratnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Maka berarti dia sudah mengadakan perjanjian silaturahim kepada Allah dan kepada Rasul. Kalau kita ibu-ibu ngucapin 2 kalimat syahadat nggak masuk Islam. Kalau kita nggak perlu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa? Karena kita sudah
Apa? Sudah terlahir dari orang tua yang muslim, bapak Islam, ibu Islam. Enggak perlu ketika kita balik mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kalau yang tadinya dia bukan orang Islam, dia wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu perbedaan kita yang udah dari lahir jadi orang Islam dengan orang yang sudah balik. Dia tadinya bukan orang Islam, baru dia mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika dia masuk Islam. Itu adalah perjanjian silaturahim kepada Allah. Hablun minallah wa hablum minan nas. Ya, mengadakan hubungan kepada Allah dan mengadakan hubungan kepada manusia. Tapi ini setelah mengadakan hubungan kepada Allah, dibatalkan hubungan itu dengan masuk agama non-muslim, maka dia dianggap oleh Allah alladzina yanquduna ahdallah, yang membatalkan janjinya kepada Allah. Itu pertama. Nih ibu-ibu, namanya hablum minallah. Terus yang kedua, wa yaqta'u nama amarallahu bihi ayyu shalah. Yang kedua nih Bu, memutuskan hubungan, memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dengan memutuskan itu bahwa yusola, untuk dihubungkan, maksudnya memutuskan hubungan silaturahim. Maksudnya memutuskan hubungan silaturahim kepada manusia. Jadi tadi yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas. Yang ketiga wayufsiduna fil ard. Wayufsiduna fil ard itu merusak di permukaan bumi ini. Ibu-ibu, beberapa bulan yang lalu ada gelondongan kayu yang diangkut bertruk-truk. Kapan tuh Bu? Waktu ada peristiwa apa? Hah? Banjir ya? Banjir di mana? Bukan tsunami, baru kemarin. Aceh. Ya. Sumatera. Iya, Aceh, Sumatera. Itu namanya orang-orang yang pada nebang pohon secara ilegal. Ibu tahu ilegal? Iya. Nggak resmi. Dia termasuk orang yang merusak bumi. Akhirnya terjadilah banjir. Jadi 3 nih Bu, memutuskan hubungan kepada Allah. Yang kedua, memutuskan hubungan kepada manusia. Yang ketiga, merusak di permukaan bumi. Ibu buang sampah di kali. Ibu gara-gara kagak mau bayar 30.000, berapa ribu ya? Ya buat capek, saya kagak pernah bayar sampah. 50.000. Iya, bapak mulu yang bayar, jadi saya kagak pernah nanya. Iya, saya kagak tahu berapa duit bayarnya. Gara-gara ibu kagak mau ngeluarin duit 50.000, buang sampah sambil jalan, belaga-belaga ngeliat orang nih. Kira-kira ada orang kagak buang gitu loh. Oh, tahu-tahu Kalisari banjir. Pas banjir ibu-ibu, maka ibu ikut serta menciptakan banjir, dosa, termasuk yufsiduna fil ard. Kalau tikus buangnya kemana Ustaz Ruqyah? Lu pendam. Kalau punya tanah, kalau nggak punya tanah, Iya. Kata saya, Bu, Mama buangnya kemana? Ya kemana ya? Kalau ke tong sampah. Bau. Iya, kagak kepikiran. Hah? Ada bau, Terus ibu-ibu suka kemana? Hah? Sampah bau. Iya, tukang. Misalnya matinya sekarang, tukang sampahnya baru tadi pagi datangnya. Kan datangnya cuma sebulan 3 kali. Gak tau deh tuh ibu buang kemana itu. Ya. Iya, orang banyak tikus di rumah.
Jadi wa yufsiduna fil ard, dan merusak di permukaan bumi. Apa yang akan diberikan oleh Allah sebagai sanksi? Ulaika lahumul laknah, mereka akan mendapatkan laknat dari Allah. Ibu tahu laknat? Apa tahu? Kutukan. Laknat tuh. Makanya ibu-ibu, kalau kita orang Islam meninggal, apa itu? Sebutannya telah berpulang ke rahmatullah. Dia sudah pulang menuju kasih sayangnya Allah. Tapi kalau orang kafir nggak boleh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, boleh nggak? Boleh. Anak apa artinya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan doa. Sesungguhnya kami, innalillahi milik Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Itu cuman maksudnya ucapan. Tapi kalau kemudian innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah, Pak apa deh?